warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maini dari SMK Negeri 1 Alian, NIM 92234113776. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Prodi Akuntansi dan Keuangan Universitas Negeri Medan. Buah manggis, buah kedondong. Anak manis, jawab salamnya sambil senyum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sensal juara. SMK Bisa SMK Negeri 1 Alian. juara. Salah satu silakan dipimpin berdoa dulu biar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun ya. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Aini cek dulu kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak? Alhamdulillah ya, hari ini nihil semuanya. Walaupun tadi cuacanya agak kurang bersahabat karena tadi mendung ya apa tidak? Iya. Mendung, kalian bisa di sini, bisa duduk di sini. Artinya kalian punya jiwa semangat untuk tetap bertambah sekolah ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Aini pengen cek dulu kerapian kalian, kemudian kebersihan ruang kelas ini sudah rapi apa belum. Silakan berdiri coba. Berdiri, kita cek kerapian dulu. Silakan kalian cek baju kalian sudah rapi apa belum, kemudian jilbabnya, kemudian kancingnya sudah dikancingi apa belum, dicek ya. Harus rapi semuanya. Sebelah sini sudah rapi belum? Nah, kalau sudah rapi, silakan boleh duduk kembali. Kemudian di laci-laci kalian ada sampah atau tidak, silakan dicek ya. Ada sampah atau tidak? Tidak. Alhamdulillah kalau sudah bersih, Bu Aini lanjutkan ya. Sebelum belajar kalian sudah tahu belum materi hari ini apa? Harga pasar modal. Bentar ya, yang belum tahu berarti tadi malam itu tidak ngintip materinya apa dan belum belajar. Mbak Novita belum belajar ya? Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Aini akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi setelah kita membaca berbagai literatur, kemudian mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi bersama teman, siswa akan mampu yang pertama menganalisis pengertian pasar modal dengan percaya diri. Yang keempat, Mengevaluasi strategi investasi di pasar modal dengan baik. yang terakhir, Melaksanakan transaksi pasar modal dengan tepat dan benar. betul sekali ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah tahu tujuannya, kemudian kita akan tahu materi yang kita pelajari apa biar tujuan itu tercapai ya. Jadi materi yang akan kita pelajari agar tujuan kita tercapai yaitu yang pertama ada Pengertian pasar modal. yang kedua, Fungsi pasar modal. yang ketiga, Bentuk investasi di pasar modal. yang keempat, Strategi investasi di pasar modal. strategi investasi di pasar. Modal. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Bu Aini akan persepsi dulu kepada kalian. Persepsinya itu, jadi kita akan menyanyikan lagu Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan ada dua jenisnya. Yang pertama bank, yang kedua non-bank. Keduanya berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan bank ada bank sentral, bank perkreditan rakyat, dan bank swasta. Lembaga non
nasionalnya kita ya, belajar layanan lembaga perbankan dan keuangan Mikro. di mana di dalamnya yang kita pelajari yaitu salah satunya yaitu lembaga keuangan non bank. Yang terdiri salah satunya lagi yaitu tadi ada pasar modal, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, Bu Aini akan tanya dulu ke kalian, ini gambar apa? Pasar. Betul ya, ini gambar pasar. Pasar itu sih tempat apa? Kalian tahu apa tidak? Betul sekali, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, bertemunya penjual dan pembeli ini untuk apa? Untuk melakukan transaksi penjualan barang dan jasa. Atau penukaran barang dan jasa ditukar dengan apa? Ya bisa dengan uang atau bisa dengan barang itu sendiri. Misalkan jual tempe tukeran sama yang jual tahu, kayak gitu ya. Nah, itu namanya transaksi. Nah, di sini ada. Selanjutnya, tadi sudah kita simpulkan bahwa pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Kita sepakat ini? Sepakat. Kalau sudah sepakat berarti kita simpan ya. Pengetahuan kita tentang pasar sudah sepakat. Kata motivasi untuk hari ini dari Bu Aini yaitu Bu Aini dapatkan dari bacanya di mana ini ya? John Wesley, yaitu hasilkan sebanyak yang kamu bisa, hemat sebanyak yang kamu bisa, kemudian investasikan sebanyak yang kamu bisa. Selanjutnya, berikan sebanyak yang kamu bisa. Nah, ini relevan banget buat kehidupan kita, khususnya buat Bu Aini sendiri ya, bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, pokoknya kita sebisa mungkin harus produktif, menghasilkan sebanyak yang kita bisa. Kemudian kalau sudah menghasilkan apa yang terbanyak sudah, berarti selanjutnya apa? Menghemat sebanyak yang kita bisa. Setelah kita bisa menghemat sebanyak yang kita bisa, kita harus menginvestasikan sebanyak yang kita bisa atau menabung. Kemudian setelah kita menginvestasikan sebanyak yang kita bisa, selanjutnya berikan sebanyak yang kita bisa. Berarti kita sudah menghasilkan, kemudian sudah menghemat. Kemudian yang keempat ketiga kita menginvestasikan. Kemudian yang terakhir kita berbagi atau sedekah. Ya, sampai sini ya maksudnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita, kegiatan inti pembelajaran kita, yaitu yang pertama tahapnya yaitu orientasi masalah. Di mana di sini Bu ini pengen tanya dulu kepada kalian. Nah, kalian tadi malam sudah belajar tentang pasar modal. Kalian sudah bisa menyimpulkan belum apa itu pasar modal? Belum. Nah, untuk memperoleh gambaran lebih lanjut tentang pasar modal, Bu ini ada video pembelajaran untuk kalian. Silakan kalian simak videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Maini dari SMK Negeri 1 Alian. Hari ini kita akan belajar sekilas tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Kita simak yuk. Pada dasarnya, pasar modal tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, di mana di dalamnya terdapat pedagang, pembeli, dan adanya suatu transaksi. Pedagang di pasar modal disebut dengan emiten, sedangkan pembeli di pasar modal disebut dengan investor. Emiten adalah pihak yang membutuhkan dana, sedangkan investor adalah pihak yang mengeluarkan dana atau menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan
menyatakan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran, dalam hal ini emiten, bertemu dengan permintaan, dalam hal ini investor, untuk melakukan transaksi jual beli modal. Dalam pasar modal, istilah pasar dinamakan dengan bursa, sedangkan istilah modal dinamakan dengan efek. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pasar modal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi pasar modal yang akan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi investor itu sendiri dan fungsi bagi emiten itu sendiri. Yang pertama, fungsi bagi investor yaitu sebagai sarana instrumen untuk berinvestasi, baik di saham, obligasi, reksadana, waran, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi bagi emiten itu sendiri, yaitu sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana demi keberlangsungan suatu usaha. Nah, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran mengenai pasar modal. Sekarang Bu Aini akan tanya lagi, kalian sudah ada gambaran belum tentang pasar modal? Sudah. Sudahnya nggak meyakinkan banget. Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, Bu Aini pengen coba salah satu atau dua atau semuanya buat menyimpulkan tadi tentang pasar modal yang kalian pahami dari video pembelajaran tadi. Coba siapa angkat tangan? Saya. Oh, Mbak Ayana ya? Ya, silakan Mbak Ayana. Pasar modal adalah pasar di mana terdapat transaksi antara orang yang kelebihan dana dan membutuhkan dana. Transaksi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Ya betul ya, di situ ada orang yang transaksi, benar kalau pasar modal. Tetapi agak kurang tepat sedikit. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Ayana. Ada lagi yang mau melengkapi? Nah, silakan Mbak Mesayu ya. Menurut saya, pasar modal adalah pasar yang berfungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor dengan melakukan jual beli modal, bisa berupa saham, waran, obligasi, dan lain-lain. Ya, ini jawabannya lengkap banget tadi ya. Jawaban dari Mbak Ayana dilengkapi oleh Mbak Mesayu. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Mesayu. Nah, kita bisa simpulkan dari video pembelajaran tadi, dari pernyataan dari Mbak Ayana dan juga Mbak Mesayu, bahwa di sini pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini transaksi jual beli modal. Karena ini kan pasarnya pasar modal, ya Pak tidak? Iya. Nah, barang modal itu apa saja? Bisa ada saham, kemudian obligasi, reksadana, dan juga waran. Sepakat apa tidak ini tentang pasar modal? Kalau sudah sepakat, Bu Aini lanjutkan. Kita tadi sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang pasar modal. Selanjutnya, Bu Aini ada orientasi masalah mengenai pasar modal. Nah, di sini Bu Aini ada orientasi masalah di mana kalian kalau sudah memahami permasalahannya kemudian mampu menganalisis, kalian akan dapat tujuan pembelajarannya tadi, yaitu menganalisis produk-produk investasi dalam pasar modal. Nah, silakan disimak untuk orientasi masalahnya. Hana adalah seorang siswa SMK Aliana yang rajin menabung. Selama ini dia selalu menyisihkan sebagian uang sakunya untuk diinvestasikan dalam bentuk tabungan di bank sekolah. Suatu hari Hana membaca artikel bahwa dengan menginvestasikan uang atau dana kita di pasar modal, kita akan memperoleh sebuah keuntungan. Paham sampai sini? Paham. Hana masih kebingungan diinvestasikan dalam bentuk apa di pasar modal tersebut. Sedangkan Hana tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pasar modal. Lanjut ya. Nah, di sini Hana akan meminta bantuan Anda sebagai seorang yang ahli dalam pasar modal. Kurang-kurangnya kalian ini di sini sudah ahli
Hana, kira-kira apa? Apa saham, apa waran, apa obligasi, atau terakhir ada reksadana, ya, dan lain-lain, masih banyak lagi instrumennya. Nah, kalian pikirkan kira-kira Hana cocoknya menggunakan investasi apa? Lalu strategi apa yang harus Hana lakukan agar investasi yang dipilihnya berhasil? Mengingat banyak sekali maraknya investasi bodong sekarang ini, ya. Kita lihat kasus-kasus investasi bodong itu semakin banyak merajalela di negeri kita, ya. Silakan kalian mengelompok sesuai dengan tim yang sudah Bu ini buatkan, sudah Bu ini buat secara acak. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Silakan. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kalian sudah mengelompok sesuai dengan tim kalian, silahkan kalian boleh membaca materi dari berbagai literatur, boleh dari buku, boleh dari internet, kemudian boleh dari bahan ajar yang sudah Bu Aini bagi, atau boleh dari HP. Silahkan bisa dibaca materinya untuk memecahkan permasalahan Hana.
speaking sudah mendapat penyegaran. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita. Selanjutnya kita ada pada sesi apa sekarang? Presentasi, benar ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Nah, untuk presentasinya nanti Bu Aini akan mengundi kalian. Jadi nanti dari kelompok 1 sampai 8 siapa nanti akan presentasi. Bukan Bu Aini yang menentukan, bukan juga kalian. Jadi semuanya harus siap untuk presentasi. Nah, Bu Aini akan undi ya. Presentasinya ini kelompok 1 sampai 8 ya? Iya. Ya, Bu Aini undi. Hitung ya. 1, 2, 3. Siapa ya? Kita tunggu ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liana Rifa, nomor absen 17. Saya Mei Sayur Distianti, nomor absen 18. Saya Novita Rizkyani, nomor absen 22. Jawaban dari kelompok kami, investasi yang dipilih Hana adalah investasi saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungannya yang tidak terhingga. Kerugian dan keuntungan atau manfaat apa yang akan diperoleh jika melakukan investasi tersebut. Keuntungan atau manfaat yang didapat yaitu 1. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan penerbit saham atas laba yang diraih perusahaan. 2. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Sedangkan kerugian pada risiko yang mungkin terjadi dalam investasi saham yaitu 1. Capital loss, 2. Resiko likuidasi, 3. Resiko likuiditas, 4. Suspensi, 5. delisting. Lalu strategi apa yang harus Anda lakukan agar investasi yang dipilihnya berhasil? Mengingat banyak sekali maraknya investasi bodong sekarang ini. Strategi yang harus Hana lakukan yang aman menurut kelompok kami agar investasi yang dipilihnya berhasil adalah beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang cukup besar beberapa tahun mendatang, sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya pada ini kita perkenalkan, nama saya Triani dari perwakilan kelompok 7. Izin menanggapi dan memberikan sharing terkait strategi investasi yang tepat menurut kelompok kami, yaitu strategi mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Ini didasarkan pada analisis kelompok kami bahwa strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Terima kasih atas tanggapannya. Tanggapan dari kelompok 7 akan dapat memberikan referensi bagi kami. Adakah yang mau bertanya lagi? Kenalkan, saya Aulia, perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya. Saudara tadi menyampaikan bahwa kita akan mendapat dividen dan capital gain ketika kita investasi dalam bentuk saham. Kapan kita mendapatkannya? Bisakah kelompok Anda menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami menjawab secara sederhana. Capital gain didapat ketika kita menjual kembali saham yang kita beli, di mana ketika kita menjual saham, capital gain didapat ketika kita menjual kembali saham yang kita beli, di mana ketika kita menjual saham tersebut harganya lebih tinggi daripada saat kita membeli. Sedangkan dividen akan kita peroleh ketika menjadi investor dalam suatu perusahaan dan perusahaan tersebut membagikan dividen pada akhir periode. Perlu diketahui bahwa tidak semua perusahaan akan membagikan dividen.
Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Baik, adakah yang ingin menanggapi lagi? Jika tidak, terima kasih atas sharing dan tanggapannya yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Izinkan kami kelompok 2 undur diri apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang tadi presentasi. Bagus sekali ya tadi presentasinya dari kelompok 2 tadi sudah memaparkan mengenai solusi yang sebaiknya Harina lakukan, yaitu tadi ada investasi saham. Kemudian ada yang beda apa tidak jawabannya? Satu jawabannya apa? Reksadana. Reksadana. Kemudian kelompok 2 apa? Obligasi. Tadi ada yang saham, kemudian ada reksadana, ada obligasi. Tidak apa-apa jawabannya beda. Yang penting kalian mampu menganalisis kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita tahu kalau reksadana itu kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian saham apa, obligasi apa, dan sebagainya ya. Nah selanjutnya tadi kita sudah mempelajari materinya secara mandiri, sudah berdiskusi juga sudah, kemudian sudah mampu memecahkan solusi dari permasalahan HANA, yaitu tadi yang dipresentasikan kelompok 2 yaitu saham. Selanjutnya silakan kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Habis ini kita akan melakukan evaluasi untuk mencari tahu seberapa kalian paham atau bisa menganalisis dari permasalahan atau materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sudah semuanya LKPD-nya sudah dikumpulkan? Nah, kalau sudah silakan bisa lihat di sana di LCD, kita akan melakukan evaluasi. Silakan kalian bisa diakses webnya yaitu joinmyquiz.com. Kalian masukkan kata sandinya, di situ ada 292 921. Silakan ya, boleh dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Yang pertama ada Novita Rizkyania dari atas. Elisa. Mbak Tantri sampai mana? Nomor 2 ya. Sudah selesai belum? Kita sampai mana? Sudah. Nah, tadi kita sudah melakukan penilaian. Selanjutnya kita sudah di akhir pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu penutup. Tetapi sebelumnya Bu Eni pengen kalian untuk melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Sudah dikumpulkan semuanya ya lembar refleksinya ya? Sudah. Sudah selesai semua ya lembar refleksinya ya? Sudah dikumpulkan. Nah, ada yang belum ya? Wah, ini bacakan satu persatu untuk lembar refleksinya dari kalian ini. Yang pertama dari Zumratul. Dari Zumratul, hari ini saya belajar tentang pasar modal. Mulai dari pengertian pasar modal, kemudian fungsi pasar modal, kemudian tadi sudah mempelajari produk-produk investasi di pasar modal melalui
mengetahui sebuah masalah yaitu kasusnya Hana. Nah, itu yang sudah dipelajari dari Mbak Yumratul. Kemudian di sini pertanyaannya yang ingin dikaji lebih dalam dari Mbak Yumratul, yaitu bagaimana saya bisa transaksi pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi dia sudah belajar mengenai pasar modal dan dia tertarik untuk melakukan transaksi di pasar modal ya. Mbak Zumratul, terima kasih pertanyaannya. Kemudian sesuatu yang membuat wow. Nah, dari Mbak Zumratul itu pembelajaran yang sangat menyenangkan karena bertemu dengan Bu Guru Aini. Masya Allah ya. Kasih tepuk tangan untuk Bu Aini dong. Kalau kita simpulkan tadi yang sudah kita pelajari dari awal, yang pertama kita sudah mengetahui apa itu pasar modal. Kemudian apa fungsinya pasar modal juga sudah kita ketahui. Kemudian yang ketiga apa? Produk investasi pasar modal. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Obligasi. Yang ketiga? Yang keempat? Yang lain-lain masih banyak lagi ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mekanisme transaksi pasar modal. Ingat-ingat ya, kita akan mempelajari mengenai mekanisme transaksi pasar modal. Di mana nanti kita akan di situ belajar tentang transaksinya. Tadi yang sudah tanya tentang transaksinya bagaimana dan tertarik untuk transaksi pasar modal, kita akan pelajari minggu depan ya. Kemudian setelah itu nanti jangan lupa kalian di rumah juga harus mempelajari materinya kembali, dibaca lagi biar kalian lebih paham dan mampu menganalisis dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Akhirnya pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, Bu Aini mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum Bu Aini tutup, Bu Aini akan memberikan pantun untuk kalian ya. Silakan disimak baik-baik. Anak ayam, anak itik,